Halo, halo anak Mister. Ketemu lagi bersama Mister. Hari ini kita akan belajar PJOK. eh, Tema kelas 2, tema 1, subtema 1. Materi pelajarannya ada dua, yaitu pelajaran baris berbaris dan ayo bermain. Kita, karena berhubung kita tidak bisa ke sekolah, jadi mungkin untuk pelajaran PJOK-nya materinya Mister ajarkan melalui video ini, dan nantinya prakteknya anak-anak Mister bisa mempraktikkannya di rumah dan menguploadnya ke Classroom. Oke, mari kita pelajari bersama-sama materi yang pertama. Ini pelajaran baris berbaris ya. Pelajaran baris berbaris biasanya kita lakukan dalam upacara, kegiatan pramuka. Selain pramuka, Bapak Polisi, dan Bapak Tentara juga biasa dengan kegiatan baris berbaris. Jadi berbaris-baris itu biasanya diajarkan waktu upacara bendera, kan misalnya ada kakak-kakak kelasmu yang di kelas 6 berbaris untuk mengibarkan bendera. Nah, itu mereka latihan dulu. Latihannya itu latihan baris berbaris. Dan juga kegiatan pramuka, misalnya pramuka di sekolah, nah itu juga melakukan kegiatan ini. Untuk di luar, yang selain di sekolah, Bapak Tentara dan Bapak Polisi juga ikut melakukan kegiatan baris berbaris ini. Ayo kita lanjutkan. Apa-apa saja kegiatan yang dilakukan dalam baris berbaris, ini akan kita pelajari hari ini. Oke, apa-apa aja kegiatannya akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama, berjalan ke depan. Jadi berjalannya itu bukan berjalan santai, tapi berjalan seperti orang mau upacara, mengibarkan bendera. Jadi harus tegak dan tegak itu. Ya, seperti ini gambarnya. Jadi bukan berjalan santai, bukan berjalan mengayunkan tangannya itu dengan lembut gitu, tidak dengan tegas, tapi harus dengan tegas dan badan tegap. Ayo, apa-apa aja itu nih. Cara berjalan yang benar adalah harus tegak, perut rata dengan dada, pandangan ke depan, kedua lengan mengayun dengan bebas dan lepas. Jadi bebas dan lepas bukan berarti lemas ya. Bebas dan lepas itu tetap tegap ya, tegap maksudnya tetap tegap tapi bebas, lepas. Seperti orang itu mau baris berbaris upacara gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini nanti bisa anak mau dipraktekkan di video. Kedua, berjalan ke samping kanan. Seperti gambar yang ini. Oke. Caranya pandangan lurus ke depan, badan tetap tegak, angkat kaki kanan dan langkahkan ke kanan. Ya. Jadi caranya seperti itu tadi. Angkat kaki kanan dan langkahkan ke kanan. Setelah kaki kanan menyentuh tanah, lalu angkat kaki kiri. Jadi mata tetap ke depan, angkat kaki kanan ke samping. Setelah kaki kanan menyentuh tanah, baru kaki kirinya diangkat lagi
dan didekatkan dengan kaki kanan. Mudah-mudahan nak Mister mengerti ya, nanti dipraktikkan. Yang ketiga, kebalikannya, berjalan ke samping kiri. Berarti sama seperti tadi, bedanya arahnya aja yang dibedakan ya. Caranya, pandangan lurus ke depan, badan tetap tegak, angkat kaki kanan dan langkahkan ke kanan. Setelah kaki kanan menyentuh tanah, lalu baru diangkat kaki kiri ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, beda dengan yang tadi kan. Kalau yang tadi yang diangkat kaki kanan, yang ini yang diangkat kaki kiri. Jadi setelah kaki kirinya diangkat menyentuh tanah, baru kaki kanannya juga dipindahkan ke kiri. Kita lanjut ya. Keempat, berjalan ke belakang atau mundur. Ini harus berhati-hati ini biasanya. Berjalan mundur harus berhati-hati, langkahkan kaki kiri ke belakang. Setelah kaki kiri menyentuh tanah, langkahkan kaki kanan ke belakang. Pandangan tetap ke depan. Jadi ini anak-anak Mister harus berhati-hati. Ya, kaki kirinya duluan dilangkahkan ke belakang. Setelah menyentuh tanah kaki kirinya, baru kaki kanannya dilangkahkan lagi ke belakang. Nah, tapi nanti kaki kanannya itu tidak dirapatkan ke kaki kiri ya, tapi harus di belakang kaki kiri lagi. Ya, jadi dia tidak didekatkan dengan kaki kiri kaki kanan nanti, tapi di belakang kaki kiri. Dan ingat, pandangan tetap ke depan. Oke. Itu pelajaran pertama, baris berbaris. Berikutnya kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu ayo bermain. Ya, ayo bermain ini mungkin di anak-anak Mister di rumah tidak bisa melakukannya. Jadi ini tidak ada tugas untuk ayo bermain, tapi anak-anak Mister harus tahu saja cara-cara permainannya. Kalau misalnya anak-anak Mister berada di sekolah, mungkin bisa kita praktikkan dengan teman-teman ya. Tapi karena di rumah daring, maka tidak bisa kita praktikkan. Oke, ayo bermain. Ayo bermain ya. Apa tujuan dari permainan ini? Tujuannya pertama melatih kekompakan, kedua melatih ketangkasan, ketiga melatih kejujuran dan sportivitas, tiga yang tentu saja bergembira. Jadi kekompakan, karena nanti dia bermainnya bersama teman-teman, kita harus kompak, tidak boleh main-main sendiri, harus kompak dengan teman-teman yang lain. Ketangkasan ya itu keuletan kita, kemampuan kita untuk bergerak, tangkas gesit gitu ya. Ketiga, melatih kejujuran dan sportivitas. Kalau misalnya kita kalah ya kita harus jujur. Tadi saya memang kalah, atau saya memang tadi berbuat kesalahan, harus diakui, tidak boleh tidak mengakui. Itu namanya sportif. Ya, yang keempat bergembira. Nah, ini yang keempatnya ini saya tulis ketiga, ada kesalahan sedikit ya. Oke, lanjut. Aturan bermainnya bagaimana? Pertama, siswa dibagi atas beberapa kelompok. Kedua, masing-masing kelompok berjumlah 3 orang. Di lapangan dibuat 3 buah lingkaran, yaitu lingkaran pertama untuk melompat, lingkaran kedua untuk berlari, lingkaran ketiga untuk berjalan cepat. Coba ini yang panah, perhatikan panah yang Mister tunjukkan ya. Iya, ada 3 lingkaran. Yang pertama apa? Yang pertama melompat. Di sini lingkarannya ada satu sini. Nah, ini melompat di sini. Ini untuk berlari. Yang kedua, yang ketiga ini yang di bawah untuk jalan cepat. Nah, bagaimana cara permainannya? Cara
permainnya seperti ini. Ayo. Cara bermainnya bagaimana? Perhatikan ini ya. Oke. Siswa yang akan bermain berada di luar lingkaran. Jadi setelah kita bikin lingkaran 3, sini ada 3 lingkaran, maka semua siswa itu harus di luar. Tadi kan sudah dibagi-bagi 3 orang, ada 3 orang pertama, 3 orang kedua, 3 orang ketiga. Jadi caranya bagaimana? Perhatikan aba-aba dari gurunya dulu. Biasanya dalam fluid ya, fluid pertama masuklah 3 orang siswa untuk masuk ke lingkaran pertama untuk melompat-lompat. Nah, jadi 3 orang itu yang pertama melompat. Kemudian gurunya membunyikan fluid kedua. Waktu bunyi kedua, yang 3 siswa yang di lingkaran melompat ini pindah ke lingkaran kedua. Dia berjalan ya, berlari dia mengelilingi lingkaran ya. Di lingkaran pertama siapa? Yang di lingkaran pertama nanti masuk lagi 3 orang yang telah disusun, tapi dia melompat. Nah, ini yang kedua ini berlari di lingkaran kedua. Fluid ketiga yang siswa di lingkaran kedua tadi pindah ke lingkaran ketiga, dia berjalan cepat. Yang di lingkaran pertama pindah ke lingkaran kedua, dia berlari. Sedangkan yang di pertama ini masuk lagi 3 orang. Nah, jadi seperti itu cara permainannya. Jadi semuanya bisa bermain, tapi secara bergantian. Ya. Ya, ini dilakukan dengan cara bergembira. Jadi ini nanti bisanya dilakukan di sekolah, karena di rumah anak-anak mister kan cuma sendiri atau cuma abang dan kakaknya. Ya kalau bisa dia rame-rame makin enak, makin bagus, makin seru permainannya ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Gak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nantinya kita bahas aja nanti di classroom. Oke, sampai di sini dulu. Dan selalu jaga kesehatan. Oke.